10 anggota DPRD Lampung Tengah menggelar reses tahap kedua pada masa sidang kedua tahun 2025 pada Rabu 26 Februari 2025 diputuskan di Kecamatan Sepoti Banyak yang dihadiri para kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan warga sekitarnya yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi. Permasalahan diangkat beragam meliputi infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial. Beberapa usulan yang muncul antara lain perbaikan infrastruktur terkait honor atau intensif RT, dan masih banyak lagi lainnya yang diusulkan warga masyarakat dalam reses yang telah ditanggapi oleh 10 anggota DPRD dari Dapil 1 dan masyarakat pun menyambut dengan sukacita. Ditambahkan Febrianto, selaku Ketua DPRD Lampung Tengah, bahwa kami di DPRD Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya memastikan layanan publik termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan berjalan optimal. Aspirasi warga akan kami perjuangkan sesuai tugas dan kewenangan kami perjuangkan ke tingkat kabupaten. 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang ikut dalam reses tersebut yaitu Ahmad Arli Pratama Thomas, Partai Golkar; Wayan Dama, PDI Perjuangan; I Gusti Putu Yugo, Arta Pratama, Partai Gerindra; Cecep Jamani, PKB; Indra Jaya, Partai Demokrat; Yurita, Partai Golkar; Pandey Putu Agustin, Partai Nasdem; Wahyu Takwa Iswanda, PAN; Sukarman, PKS; dan Febri Antoni, Partai Golkar. Atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua Daerah Pilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan; 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah; 3. Sambutan-sambutan; 4. Acara inti; dan yang kelima penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung Setiabumi kepada Bapak Rohayani SAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Antoni SC, beserta rombongan yang dihormati, kepada Ketua DPRD Bapak Wayan Dama, Bapak Cecep Jamani yang dihormati, kepada Bapak Indra Jaya, Bapak Sukarman, Bapak Agustin, Yurita yang hadir pada hari ini yang dihormati, dan kepada seluruh anggota di sini ada BPK, RT, Mas, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kampung Setiabumi yang berbahagia. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan saat ini kita dapat menghadiri undangan kami dalam rangkaian acara yaitu reses Dapil 1 dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan acara nanti awal hingga akhir tidak ada halangan suara apapun dan selalu mendekat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik sekalian
kami ucapkan selamat datang buat Bapak Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Tengah yang hadir pada hari ini. Ini adalah suatu kehormatan, kebahagiaan bagi masyarakat kami sejak ini dari seluruh dewan yang bisa hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan beliau ini yang ada di depan Bapak Ibu sekalian selalu dapat kesehatan, keberkahan, dan bisa melaksanakan tugas dan baik sesuai harapan kita semua. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak seluruh anggota dewan, Bapak Ibu hadir pada hari ini. Ini adalah dalam rangka atau reses, yaitu menjadi aspirasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, umumnya di Kecamatan Cisarua. Maka dalam hal itu kami sini atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi hanya bisa mengucapkan dan selalu berharap kepada Bapak seluruh anggota dewan, mudah-mudahan kehadirannya, kedatangannya membawa kemajuan, membawa manfaat khususnya bagi kami Sukabumi. Jadi Allah waalaikumsalam setia bumi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kirim salam kami juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang tentu selalu kita nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Bapak-bapak semua apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kami serombongan hadir pada pagi hari ini adalah anggota DPD Lampung Tengah daerah pemilihan 1 yang di dalamnya meliputi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Waisiputih, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Kukur, Kecamatan Kota Gajah, dan Kecamatan Gunung Sugi. Jadi ada 6 kecamatan, ada 64 kampung yang ada di Dapil 1. Hari ini kita memilih Kampung Setiabudi untuk hadir bertemu dengan bapak-bapak semua. Bapak Ibu, sebelum saya bicara lebih lanjut, saya perkenalkan dahulu anggota DPD Tengah yang hadir pada pagi hari ini. Paling pojok sebelah kanan, yang paling cantik, Ibu Dokter Anda Hajah Yurita. Beliau ini dari fraksi Golkar, tinggal di Kecamatan Kota Gajah. Yang nomor 2 di sebelah Pak PJ Kepala Kampung, udah kenal ya, Pak Cecep Jamani SSI. Assalamualaikum. Ini Wakil Ketua 2 DPD Lampung Tengah dari fraksi PKB. Samping saya persis yang berkacamata sebelah kanan ini Pak Iwayadama AMD. Mereka udah jelas itu asalnya. Beliau Wakil Ketua 3 DPD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, tinggalnya dua-duanya disebut Banyak, Kecamatan Banyak. Sebelah kiri saya ini berkacamata juga Pak Haji Indrajaya. Beliau dari fraksi Partai Demokrat, tinggal di Gunung Sugi. Sebelahnya lagi yang berkopiah Ustadz kami Pak Sukarman SSI. Beliau dari fraksi PKS, tinggal di Kecamatan Seputih Raman. Sebelahnya lagi kenal dong? Nah ini tuan rumah Wahyu Takwa Iswananda dari Partai Amanat Nasional yang bergabung ke fraksi Demokrat. Paling pojok yang berkumis, nah, ini Pade Putu Agustin dari fraksi Partai Nasdem. Beliau tinggal di Kecamatan Seputih Raman. Masih ada 2 lagi, yang satu Ahmad Arli Pratama Thomas, tadi kemudian sedang di perjalanan. Kemudian Yugo I Gusti Putu Yugo dari fraksi Gerindra. Kalau Arli dari fraksi Golkar,
Yugo dari fraksi Gerindra tinggal Sekiraman. Beliau menyampaikan sangat hormat kepada bapak-bapak semua. Hari ini beliau mungkin agak terlambat karena sedang ada upacara keagamaan di tempat beliau. Jadi beliau titip salam hormat untuk bapak-bapak semua. Baik, bapak-bapak yang kami hormati, Pak PJ Kepala Kampung hari ini serentak di 5 dapil di Lampung Tengah, 50 anggota DPRD turun ke dapilnya masing-masing. Apa tujuannya? Untuk bertemu dengan konstituennya, dengan masyarakatnya yang ada di dapil masing-masing. Kami bersepuluh, khususnya di dapil 1, hari ini di Kecamatan Sebuti Banyak, Kampung Setia Bumi. Apa tujuannya? Selain untuk bersilaturahmi, tentu kita ingin juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang tentu akan coba kami perjuangkan, akan coba kami sampaikan ke Bupati Lampung Tengah dan jajaran untuk dapat ditindaklanjuti. Karena fungsi DPRD Bapak Ibu salah satunya adalah bagian penganggaran, yaitu membahas anggaran yang dibuat, yang disusun oleh bupati dan jajarannya, dibahas bersama DPRD untuk diambil persetujuan. Jadi fungsi DPRD bagiannya seperti itu. Jadi kita membahas yang menyusun bupati. Kita menyampaikan dengan beliau-beliau aspirasi Bapak Ibu semua di Kampung Setia Bumi ini loh aspirasi masyarakatnya. Itulah tujuan kita bersepuluh hari ini bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin kita semua sudah tahu saat ini yang sedang ramai-ramainya di TV dari pemerintah pusat itu namanya efisiensi. Efisiensi itu kalau bahasa kerennya dari sana, kalau bahasa kita di sini pemotongan anggaran. Jadi anggaran yang ada dikurangi untuk kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Nah tentu kita harus ikut itu, tetapi tentu sesuai dengan tugas kita, pokok fungsi kita yang ada, kita akan coba untuk dorong terus apa yang menjadi program prioritas bagi Bapak Ibu semua. Termasuk tadi apa disampaikan oleh Pak PJ Kepala Kampung terkait singkong. Singkong ini komoditas yang luar biasa bagi Lampung Tengah. Ini rata-rata juga tanam singkong, Pak. Dan mudah-mudahan hati kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak hadirin sekalian, ini mengenai waktu sudah jam 11 ya Pak. Ini dalam sesi diskusi, ini diskusi loh Pak, tidak hanya usul program mau curhat ini, ya, kemudian mau usul punya sampai punya pembangunan pun juga usul, tidak hanya minta program, tapi usul. Saya mengusulkan program untuk seperti ini itu boleh Pak, nggak cuma jalan usaha. Ini maksudnya supaya mindset kita ini tidak hanya di masalah infrastruktur, karena berkaitan sekarang pula infrastruktur kita salah satunya yang termasuk dengan masalah efisiensi. Ini nggak bisa atur sana. Dari singgung, orang yang singgung, bahwa dia sudah singgung masalah efisiensi. Ada pemotongan yang kita tidak tahu kedepannya mau dibuat formulasi apa. Tapi harapan kita ini yang buat Indonesia khususnya Lampung Tengah ini. Karena dengan adanya efisiensi itu kalau saya perhatikan bahwa negara kita ini saat ini karena utangnya banyak tidak mau kemana-mana. Jadi efisiensi 750 triliun kira-kira berapa? 750 triliun. Jadi gambarnya gini. Lampung Tengah ini anggaran kita 1 tahun 2,7 sekian, 2,7 triliun Pak. Jadi kalau 750 triliun itu cukup untuk membangun 300 tahun Lampung Tengah. Pakai nggak Pak? 300 tahun Pak. Kalau Lampung Tengah segitu kira-kira. Begitu ya Pak ya.
Nah itu pemerintah sekarang dia nggak mau pinjam-pinjam, nggak mau investasi, mau berdiri atas kaki sendiri. Kalau saya dengar dari pidatonya Pak Presiden. Jadi ingin mengelola dana yang ada sehingga itu bisa dialokasikan untuk dana-dana yang urgent, penting. Nah yang penting apa? Itu akan dilakukan sama mereka-mereka yang ada di atas. Ya kita doakan, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia, kita doakan pimpinan kita dari mulai tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat Indonesia dengan pusat, mudah-mudahan diberikan kesehatan, bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, amanah. Amin Allahumma. Saya juga di sini mau kawan-kawan semua mendoakan bapak-bapak semua yang ada di sini sehat kabeh, rezekinya lancar, utangnya lunas. Sekarang itu kabeh. Berarti foto kakek lunas kan? Saya bagi sementara 2 sesi ya. Nanti ada waktu ini kita lihat bisa kita sambung atau kita tetap saja yang sesi ini 2 termin ini. 1 termin saya berikan kesempatan kepada 3 penanya atau 3 pengusul, nanti akan langsung memberikan tanggapan. Setuju lah ya? Letak di bawah. Oke. Jadi ini biar sesinya lebih ini Pak, di komunikatif, interaktif Pak ya. Nanti berdiri yang konsul atau yang bertanya atau berpihak, kemudian sebutkan namanya, kemudian alamatnya biar kita tahu khusus mana, kemudian apa yang mau disampaikan, ya, nggak bisa sampai ngomong, mau usul, mau apa, tapi kalau bisa jangan infrastruktur semua, masyarakat itu Pak, ngerti ini pakai jalan lagi ikut takut ini, padahal program itu tidak hanya jalan, program itu jalannya bisa kabeh, nanti ini bisa dijawab. Kalau ada program yang lain, kesehatan lah, bukan apa ya, usul pun apapun, ya Pak ya. Biar apa? Biar enggak hanya fokus masalah infrastruktur, nanti jenuh nanti cuma jalan. Itu ya. Silakan laki-laki perempuan boleh. Ibu-ibunya cuma berapa orang ini ibu-ibunya? Apa SP7 ini jarang perempuan? Ya silakan, saya buka dari sekarang, silakan tanya rasa izin, silakan sini aja ya. Sebelumnya yang kedua Bapak Ketua Dewan, Wakil Ketua, serta anggota dan seluruh peserta reses yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sukri pakai K. Sukri dari Dusun 3 Kampung Setiabudi, Kecamatan Sekutibanya. Ini langsung aja mukadimah ikut yang terdebat tadi. Yang pertama, harapan warga masyarakat SD7 sehubungan di SD7 ini ada pabrik dan jalan kabupaten yang dilewati itu muatannya overterus, jadi kita abaikan untuk jalan utama. Jadi kami mengharapkan pembangunan di jalan 2 dari Dusun 5, Dusun 3, Dusun 2 ke Dusun 1. Itu adalah akses warga bersekolah ke pasar dan lain-lain. Yang pertama itu. Yang kedua, yang ini saya katakan tahun yang saya katakan, saya mendengar keluh kesah para kampung untuk Lampung Tengah selama ini gaji RT, penjaga makam, guru ngaji dari dana pusat. Sehubungan sekarang dari dana pusat nggak boleh diarahkan untuk anggaran itu, jadi untuk apapun aku kebingungan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ketua Dewan untuk mengusulkan kepada Bupati
mencari siasat, karena selama ini sehubungan sudah ada kabar kalau RT terus guru ngaji, penjaga makan nggak ada haji. Jadi kami juga selaku aparatur pemerintah itu agak sungkan gajinya saya lagi, karena bingung. Biasanya nonton terus kayak Eropa kan sangat ya. Dan sehubungan sekarang belum ada ketentuan nasib dari mereka. Ini saya pada kesempatan memohon kepada Bapak Anggota Dewan untuk mencari solusi bersama eksekutif di Kabupaten. Saya rasa itu aja pertanyaan bahwa harapan saya. Bila mana dalam kami menyampaikan ada kekurangan serta kata, saya mohon maaf. Saat ini bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi infrastruktur Pak ya, infrastruktur pirang kilo ini berapa? 6 kilometer. Jadi akses utama di jalan dua, karena jalan utamanya dipakai lewat mobil. Nanti bisa dijawab itu berbagai muatan kan ada akses dan sebagainya dijawab. Kemudian pertama saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsungkan saja dari jalan tadi, Pak Supri, kami ini masih bentuk pansus. Di BRD ini ada pansus muatan, ya, ada pansus muatan. Nanti mungkin kami bisa turun ke lapangan, Pak Supri. Bisa turun ke lapangan nantinya melihat lokasi-lokasi kendaraan-kendaraan pabrik ini yang melintasi jalan kampung ini yang bobotnya seberapa? Nah, jadi maksud kami ini, bapak-bapak, kalau kami turun ke lapangan ini, bapak-bapak juga harus menyampaikan yang sebenar-benarnya. Kalau dia memang dia itu memang punya perusahaan, kalau memang punya rakyat gitu, mobil kendaraannya. Dan semua ini juga ya harus semua kita patuhi ya. Kalau dia jalan kampung itu kapasitasnya hanya 8 ton, jangan dimuatin 15 ton. Ya kan Pak? Begitu. Jadi nanti kita sama-sama memikirkan, kami turun ke lapangan, pansus ini nanti. Kemudian Pak Kepala Kampung, saya tadi lewat dari perbatasan Setiabudi ini tadi, pas naik saya itu jalannya pada longsor semua. Longsor itu karena siringnya nggak bisa dilalui air pasti, maka dia lari jalan. Nah, coba ini juga harus kita perhatikan ya Pak ya. Jangan kita mengharapkan dari pemerintah daerah saja pembangunannya, tapi kita nggak bisa menjaganya, nggak bisa merawatnya. Pemerintah nggak bisa membangun kampung kita sendiri Pak. Bapak bisa bayangkan 311 kampung, ini pengen semua dibangun. Apalagi tahun ini Pak, kami sangat gimana ya? Saya nggak bisa mengulangi. Anggaran nggak ada dalam tengah. Bukan dalam tengah saja, semua. Seluruh Indonesia ini anggaran kita ini dipangkas, diefisiensi. Apa yang sudah kita gambar, apa yang sudah kita usulkan, ini ala-ala bisa kita laksanakan. Itu Pak. Dan saya juga nggak bisa berpikir kalau dia seandainya ini dilaksanakan efisiensi ini dilaksanakan 5 tahun sampai 5 tahun, seperti apa jalan kita? Ya Pak Tuan. Bapak, mudah-mudahan tahun yang akan datang dan seperti ini Pak ya. Kemudian terkait dengan yang diusulkan Pak, siapa tadi Pak?
Pak Supri masalah setia. Nah ini perlu saya Pak Santoso. Ya Pak Santoso ya. Nah, Pak Santoso terkait dengan setier sekunder. Nah ini kan yang mau kami sampaikan dengan dinas. Kami menyatakan membilangkan setier diskusi banyak. Jadi kan banyak Pak nama-namanya Pak. Ada BBS apa, BBS apa itu Pak namanya. Nggak ngerti saya juga. Ada Ilili di sini. Ada Ilili di sini? Nggak ada? P3-nya? P3 nggak ada di sini? Nah, P3. Nah, maksud saya disebutkan Pak, itu BGS berapa? Apa namanya? Nanti bisa kami sampaikan. Ya Pak ya, nanti dicatat aja Pak ya. Pak Setono, nanti dicatat aja. Tolong kasih sama Pak Wahyu, ya. Nanti bisa kami bawa. Kemudian gorong-gorong tadi ya, insya Allah lah, mudah-mudahan nanti bisa kami usul. Tetap kami usulkan Pak. Kami ini hari ini yang namanya reses itu menjadi aspirasi. Sampaikan saja Pak, Bapak sampaikan ke kami sudah kasih kertas. Apapun yang usulan Bapak sampaikan di situ, tuliskan di situ, nanti kami sampaikan. Terkait ini bisa realisasi atau tidak, yaitu sudah kami sampaikan dari awal tadi. Anggaran kita ini diefisiensi. Bagaimana kita mau membangun kalau memang nggak ada duitnya ya Pak? Nah itu. Jadi mudah-mudahan saja apa yang diusulkan Bapak tadi tetap kami perjuangkan, ya Pak ya. Tetap kami perjuangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi dan sebagainya. Tetapi intinya efisiensi itu kan pokoknya bukan kemana-mana. Pak Presiden pegang 750 triliun ya Pak. Ya mudah-mudahan suatu saat dia turun melakukan 1 triliun. Amin. Kemana? Mungkin loh Pak. Kita ada 560 kabupaten kota. Dia kalau turun satu kabupaten buat 1 triliun. Kalau saya presiden gitu. Itu masih murah 300 triliun itu. Kalau tiap kabupaten kita dikasih 1 triliun buat membangun. Enggak presiden. Mudah-mudahan bisa begitu. Mudah-mudahan niatnya begitu buat membangun Indonesia termasuk kabupaten kita bisa berharap ya Pak. Dan ke depan kita tadi sesuai dengan arahan-arahan yang sudah disampaikan, yang jelas intinya buat kebaikan kita semua. Kabupaten semua kita upayakan, kita usahakan. Dan nanti setelah bupati yang dilantik ini yang jelas kita akan double juga ya. Tadi yang disampaikan seperti Pak Ketua tadi, ada visi-misi salah satunya RT, Pak Bin, ya kan, ngaji marwah dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dijalankan. Caranya gimana ya? Nanti kita tanya sama eksekutif, karena yang janji eksekutif Pak, bukan kita yang janji, bukan DPD yang janji, juga yang janji kemarin eksekutif. Jadi biar kita paham tupoksinya. Jadi pembangunan ini ada 2 cara Pak, di jaring lewat jaringan DPD legislatif, jangan kali ini salah satunya lewat jalur reses, turun masing-masing, dan ada jalur eksekutif musrebang ya kan, musrebang tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, kabupaten ya. Itu 2 jalur itu kita sama-sama punya jalur untuk melihat aspirasi selain yang sudah disampaikan dalam misi-misinya Pak Bupati. Mungkin itu ya dari kami yang belum berkesempatan menyampaikan usulannya, curhatnya, silakan ditulis di kertas. Sudah dapat. Dan nggak ada yang dapat, nanti ketemunya boleh, ketemunya juga boleh Pak. Nah, boleh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mewakili kawan-kawan semua, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ya Pak ya. Intinya semua bisa berharap dan kita sama-sama doakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.